Asana. Panen jadi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Nilam dan Mira. Nilam dan Mira. Kenapa Nilam dan Mira? Baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Seperti biasa, berdoa dipimpin oleh secara bergilir. Siapa yang bertugas? Adit. Silakan Adit. Pimpin doa teman-temannya. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Adit. Baik anak-anak, untuk membangkitkan rasa cinta kita terhadap tanah air, biasanya kita melakukannya dengan cara bernyanyi lagu wajib nasional. Ya, silakan anak-anak berdiri, kita bernyanyi bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk Indonesia bangsa dan bahasa kita bersama. Ya, silakan anak-anak duduk kembali. Sebelum pembelajaran Bu Guru mulai ya, Bu Guru ajak kalian untuk tetap fokus. Masih ingat untuk fokus? Masih. Ya, 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, berpikir, fokus. Ya, tepuk tangan anak-anak. Baik. Siapa yang masih ingat kita kemarin belajar tentang apa? Dira? Benda magnetis dan non magnetis. Ya, betul sekali, benda magnetis dan non magnetis. Siapa yang bisa menyebutkan contoh benda magnetis itu apa? Jujur? Benda magnetis adalah benda yang bisa ditarik oleh Yang bisa ditarik oleh magnet. Contohnya, Zaidan? paku. Paku. Apalagi? Regio? Peniti. Peniti. Apalagi? Alif? Gunting. Betul sekali. Dan yang kedua, benda non magnetis. Ya, siapa yang bisa mencontohkan? Apa? Tova? Kayu. Kayu. Apalagi? Luna? Daun. Apalagi? Tata? Sisir. Sisir. Ya, bagus sekali. Ya, coba sebelumnya anak-anak amati dulu gambar yang Bu Guru sajikan. Siapa yang tahu? Kira-kira ini gambar apa anak-anak? Dinda? Bengkel. Yang ini siapa yang tahu? Adit? Tukang cukur rambut. Dan yang bawah? Wadi? Fotokopi. Ya. Anak-anak pernah melihat usaha-usaha seperti ini? Nah, kira-kira apakah anak-anak bisa menyebutkan usaha lain di lingkungan sekitar? Bisa. Apa contohnya? Siapa yang tahu? Zaidan? Tukang tambal ban. Ada lagi? Grace? Salon. Ada lagi? Usaha di lingkungan sekitar?
Di sekitar rumah kalian, di sekitar sekolah, apa yang pernah kalian lihat? Dinda? Tukang cuci motor, ada lagi? Toko kelontong. Nah, itu merupakan berbagai usaha yang ada di lingkungan sekitar ya. Hari ini kita akan belajar tentang komoditas ekspor dan impor Indonesia serta peranan Indonesia dalam lingkup ASEAN. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah membaca dan berdiskusi secara kelompok, anak-anak mampu menganalisis kerjasama dan peranan Indonesia dalam kerjasama ekonomi antar negara ASEAN dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca dan berdiskusi secara kelompok, anak-anak mampu memerinci komoditas ekspor dan impor Indonesia dengan tepat. Yang ketiga, setelah membaca berdiskusi secara kelompok, anak-anak mampu menyajikan secara tertulis hasil diskusi terhadap komoditas ekspor dan impor Indonesia dengan benar. Dan yang terakhir, setelah menyimak video dan berdiskusi, anak-anak mampu membuat informasi diri dalam bentuk mind mapping dengan benar. Sudah siap belajar hari ini? Ya. Nah, coba anak-anak lihat, perhatikan di sini. Tadi siapa yang menyebutkan ini adalah usaha bengkel? Siapa tadi yang menyebut? Ya, tidak. Kira-kira peralatan yang digunakan dalam usaha bengkel itu berasal hanya dalam negeri saja? Tidak. Dari mana? Dari luar negeri. Yang kedua, usaha cukur rambut. Kira-kira berasal dari dalam negeri? Orangnya mungkin bisa, sumber daya manusia yang digunakan bisa berasal dari dalam negeri, tetapi peralatannya mungkin saja berasal dari luar negeri. Dan yang terakhir, usaha fotokopi. Dalam fotokopi ini kan memerlukan alat yang namanya mesin fotokopi. Kira-kira mesin fotokopi itu diproduksi di dalam negeri atau tidak? Tidak, sehingga negara kita harus membeli barang dari luar negeri. Nah, kegiatan membeli barang dari luar negeri itu disebut dengan impor. Sedangkan kegiatan untuk mengirim barang ke luar negeri disebut dengan ekspor. Mengerti? Nah, kalau orangnya namanya apa? Orang yang mengirim barang ke luar negeri namanya eksportir, ya. Eksportir. Misalkan Regio punya usaha tanaman, misalkan tanaman anggrek yang akan dikirim ke luar negeri. Kegiatannya namanya ekspor, Regionya namanya eksportir. Paham? Kalau orang yang mendatangkan barang dari luar negeri namanya importir. Jadi ada eksportir, ada importir. Kegiatannya ada ekspor, ada impor. Kita diulangi. Kalau orangnya namanya eksportir dan importir. Kegiatannya namanya ekspor dan impor. Sekarang anak-anak coba perhatikan video yang Bu Guru sajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalin aku Farah. Yuk ikuti kisahku. Cerita Arab. Kegiatan ekspor dan impor. Kelas 6. Tema 5 wirausaha. Subtema 2 usaha di sekitarku. Di dekat sekolah, Ara melihat usaha fotokopi. Di dekat jalan raya, Ara melihat usaha bengkel. Selain itu, di dekat rumahnya juga terdapat usaha potong rambut. Sebagai contoh sederhana dari usaha yang ditemui Ara di lingkungan sekitar adalah usaha pangkas rambut. Untuk menjalankan usaha tersebut, sumber daya yang digunakan kursi dan meja. Namun, ada juga sumber daya yang berasal dari luar negeri, misalnya mesin cukur dan peralatan lainnya. Kendaraan bermotor
yang didatangkan dari luar negeri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri disebut mengimpor. Sedangkan kegiatan mengirim barang, tahukah kamu adanya ekspor dan impor menyebabkan terjadinya perdagangan antar negara masyarakat. 2. Meningkatkan pendapatan negara. 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yuk simak kegiatan ekspor yang dilakukan Indonesia. Ekspor batik terus meningkat. Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor produk batik hingga tahun 2019 mencapai. Nana sudah mengamati video tadi? Komoditas ekspor apa yang ada di video tadi kira-kira? Batik dan kerajinan gerabah. Nah, apakah ada komoditas lain yang diekspor dari Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN selain batik dan gerabah? Ada? Ada. Adakah komoditas lain yang diimpor oleh Indonesia dari berbagai negara di lingkup ASEAN? Ada. Kira-kira apa saja ya? Kita akan cari tahu sekarang. Ya, untuk mencari tahu, Bu Guru akan bentuk kalian menjadi beberapa kelompok seperti kemarin. Ada kelompok logam, plastik, kertas, kain, dan kayu. Ya, anak-anak sudah duduk dengan kelompok masing-masing? Sudah. Jika sudah, siapkan dulu bukunya di atas meja. Kemudian Bu Guru akan bagikan LKPD pada masing-masing kelompok. Sudah diterima LKPD-nya, Nana? Sudah. Jika sudah, coba cermati langkah-langkah pengerjaan pada LKPD, ya. Apa yang harus kalian cari tahu di situ? Tentang apa? Komoditas, ekspor dan impor. Ya, silakan anak-anak berdiskusi secara kelompok. Anak-anak boleh mencari tahu komoditas apa yang diekspor dan diimpor oleh Indonesia melalui berbagai sumber. Boleh dari buku, boleh dari flipping book yang Bu Guru kirim kemarin, boleh dari Google atau dari HP. Anak-anak bawa perangkat gawai? Ya, silakan. Bu Guru beri waktu selama 15 menit.
yang bisa mengimpor barang itu kira-kira negara mana? Banyak, misalkan HP kan banyak negara yang memproduksi HP yang Silakan dibagi ya tugasnya supaya pas. tulisnya HP, jangan merek. HP negara mana aja? Kan ada negara tujuan asal, negara tujuan dan negara asal. Bang Desi. Ini udah punya. Udah. Impor aluminium ke negara Indonesia adalah tunjangan dari aluminium dari ke Indonesia berasal dari negara Lihat satu. Yang lain Eropa,
Ada lagi? Dari Cina? Sudah selesai anak-anak? Ya, sudah bersiap untuk melakukan presentasi? Siapa yang siap lebih dahulu? Ya, kelompok kayu ya? Kelompok kertas ya, silakan presentasikan hasilnya ke depan kelas. Kelompok yang lain silakan diamati ya. Bisa memberikan pertanyaan maupun saran kepada kelompok yang sedang presentasi. Om Swastiastu. Kami dari kelompok kertas akan mempresentasikan hasil pengamatan kami tentang komoditas ekspor dan impor Indonesia. Nama barang pegang, negara tujuan ekspor Malaysia, Taiwan, Thailand, Vietnam, Hong Kong, China, Jepang, Australia, Korea Selatan, dan Jerman. Nama barang minyak kelapa sawit, negara tujuan ekspor Malaysia, Singapura, Vietnam, China, India, Mesir, Spanyol, Italia, Turki, Rusia, dan Amerika Serikat. Nama barang tembaga negara tujuan ekspor Amerika Serikat, Tiongkok, India, Vietnam, dan Belanda. Nama barang alas kaki negara tujuan ekspor Amerika Serikat, Belgia, China, Inggris, Thailand, dan Italia dan Jepang. Nama barang kakao negara tujuan ekspor Malaysia, Vietnam, Amerika Serikat, India, Belanda, China, dan Australia. Nama barang kopi, negara tujuan ekspor Jepang, Singapura, Korea, dan Malaysia. Nama barang karet, tujuan ekspor Amerika Serikat, Jepang, China, Singapura, Korea Selatan, Jerman, Brasil, dan Belanda. Nama barang negara tujuan ekspor Malaysia, Singapura, Australia, Amerika Serikat, Prancis, Jepang, China, Spanyol, dan Italia. Nama barang tekstil negara tujuan ekspor Amerika Serikat, Italia, Singapura, Arab Saudi, Hong Kong, Sri Lanka, Inggris, Jerman, dan India. Nama barang elektronika negara tujuan ekspor Singapura, Amerika. Nama barang besi dan baja, negara kedelai, negara asal impor Amerika Serikat, Argentina, Malaysia, Paraguay, dan Kuwait, dan Kanada. Nama barang tepung terigu, negara asal impor Sri Lanka, India, Turki, Thailand, Jepang. Nama barang siap pasir, negara asal impor Thailand, Malaysia, Australia, Korea Selatan, Selandia Baru. Nama barang siap pasir, Thailand, Malaysia, Australia, Korea Selatan, Selandia Baru, dan lain-lain. Nama barang daging sapi, negara asal impor Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat,
negara asal impor Selandia Baru, Amerika Serikat, Belgia, Australia, Jerman, dan lain-lain. Nama barang mesin, negara asal impor China, Jepang, Thailand, Vietnam, dan lain-lain. Juga nama barang buah-buahan dan sayuran, negara asal impor China. Nama barang beras, negara asal impor Vietnam, Thailand, Pakistan, India, Myanmar, dan lain-lain. Dengan negara asing karena Indonesia negara tropis yang perlu bahan dari negara-negara lain seperti yang berada di subtropis. Pertanyaan 2. Apakah peranan Indonesia dalam kerjasama ekonomi ASEAN dapat meningkatkan pendapatan negara? Mengapa demikian? Sebagai salah satu negara pengekspor di ASEAN, hal ini dapat meningkatkan pendapatan negara berupa devisa sebagai pemeraga masyarakat ASEAN. Nomor 3. Tuliskan 5 kebutuhan masyarakat Indonesia yang harus dipenuhi oleh barang-barang impor. Teknologi yang baik, bahan pangan yang menyehatkan, alat transportasi, barang elektronik, dan alat penunjang kesehatan. Sekian dari kami. Oke anak-anak, kelompok kertas sudah menyampaikan hasil dari pencarian dia, mencari komoditas ekspor dan impor. Adakah anak-anak di sini yang ingin memberikan pertanyaan maupun tanggapan? Untuk beri kesempatan. Ya Rifki, silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya memberi pertanyaan. Apakah yang dimaksud dengan ekspor? Ekspor adalah pengiriman barang dari Indonesia ke luar negeri. Bagaimana Rifki? Sudah puas dengan jawabannya? Oke, terima kasih. Bagus sekali jawabannya. Ekspor adalah kegiatan mengirim barang dari dalam negeri ke luar negeri. Selanjutnya, adakah yang ingin memberikan pertanyaan ataupun tanggapan? Cika, silakan. Ya, sudah. Oke, terima kasih Cika. Jadi menurut Cika bagus, penyampaian pun sudah bagus. Nah, baik. Kelompok kertas boleh duduk kembali ke tempatnya ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok kertas. Selanjutnya, siapa yang bersiap untuk menyanyikan hasil review ke depan? Kelompok yang lain siapkan pertanyaan. Teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok program. Saya Grace. Kami akan mempresentasikan tentang komoditas ekspor dan impor Indonesia. Nama barang, negara tujuan ekspor, Singapura, Jepang, China, Malaysia, Thailand. Nama barang, gas alam, negara tujuan ekspor, Korea, Jepang. Nama barang, minyak bumi, negara tujuan ekspor, China, Jepang, Korea, Australia, Amerika. Singapura, Thailand, Jepang, Korea. Nama barang, timah, negara tujuan ekspor, Inggris, Belanda, Korea, Singapura. Nama barang, kakao, negara tujuan ekspor, Jerman, Singapura, Malaysia, India, Swiss, Kanada. Nama barang, komponen kendaraan, negara tujuan ekspor, Jerman, Thailand, Sri Lanka, Jerman, Belgia. Nama barang, rempah-rempah, negara tujuan ekspor, Maroko, Brazil, Belgia, Singapura, Jerman. Nama barang, obat-obat herbal, negara tujuan ekspor, India, Hong Kong, China, Taiwan.
Nama barang handphone, negara asal impor Cina dan Korea. Nama barang peralatan mekanis, negara asal impor Jepang, Korea, Australia, Taiwan. Nama barang aluminium, negara asal impor Cina. Nama barang sereal, negara asal impor Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan Brazil. Nama barang minyak mentah, negara asal impor Arab Saudi. Nama barang lampu Philips, negara asal impor Belanda. Nama barang motor, negara asal impor Jepang. Nama barang jam tangan, negara asal impor Swiss. Nama barang tas, negara asal impor Malaysia dan Cina. Nama barang laptop, MacBook, negara asal impor Amerika Serikat. Pertanyaan, mengapa Indonesia harus menjalin kerjasama dengan negara asing agar dapat memacu pertumbuhan ekonomi negara? Apakah peranan Indonesia dalam kerjasama ekonomi dan dapat meningkatkan pendapatan negara? Apakah ia harus dapat meningkatkan pendapatan negara berupa dituliskan 5 kebutuhan masyarakat Indonesia yang harus dipenuhi oleh barang-barang impor. 1. Bahan pangan. 2. Alat transportasi. 3. Alat modern penunjang pekerjaan. 4. Barang elektronik. 5. Teknologi yang canggih dan baik. Sekian dari kami. Terima kasih. Nah, sudah disimak tadi penjelasannya ya? Nah, siapa di sini yang ingin mengajukan pertanyaan maupun tanggapan kepada kelompok penyaji? Yoga, silakan diri Yoga. Apakah tujuan negara tujuan ekspor hanya berada di Asia Tenggara saja? Tidak. Sudah cukup Yoga? Sudah puas dengan jawabannya? Ya, jadi negara tujuan ekspor itu tidak hanya di lingkup ASEAN ya, karena sekarang sudah globalisasi. Jadi sudah bebas, kita mau ekspor kemana saja tentunya melalui perizinan ya anak-anak ya. Siapa lagi yang ingin bertanya maupun memberikan tanggapan? Ada? Silakan Ketut. Pertanyaan sudah bagus. Si Cika suara. Itu komentar dari Ketut ya, sudah bagus. Nah, apa namanya? Berarti perlu dipertahankan. Silakan Ketut duduk kembali. Terima kasih ya. Ada lagi yang ingin bertanya anak-anak? Jika tidak, silakan duduk kelompok logam. Tepuk tangan untuk kelompok logam. Kelompok penyaji selanjutnya siapa yang siap? Jangan ikut tetap tertib ya. Tetap tertib, disimak apa yang disajikan oleh kelompok penyaji. Bentar. Kami dari kelompok plastik akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang komoditas ekspor dan impor Indonesia. Nama barang, udang, negara tujuan ekspor, Singapura, Vietnam, Jepang, Malaysia, dan Thailand. Nama barang, kakao, negara tujuan ekspor, Cina, India, Jepang, Rusia, dan Inggris. 3. Nama barang, karet, negara tujuan ekspor, Hong Kong, Taiwan, Filipina, dan Jerman. Nama barang, minyak kelapa sawit, negara tujuan ekspor, Jerman, Spanyol, Italia, dan Turki. 5. Kopi, negara tujuan ekspor, Brazil, Spanyol, Pakistan, dan Argentina. Nama barang, alas kaki, negara tujuan ekspor, Belgium, Australia, Kanada, dan Meksiko. Nama barang, furnitur, negara tujuan ekspor, USA, Denmark, Taiwan, Italia, dan Kanada. Nama barang, rempah-rempah, negara tujuan ekspor, Algeria, Tunisia, USA, Brazil, dan Jerman. Nama barang, minyak nabati, negara tujuan ekspor, Saudi Arabia, Nigeria, Swiss, dan
China. Nama barang dan Hong Kong. Nama barang aluminium, negara asal impor China. Nama barang pipa besi tembaga, negara asal Iran. Nama barang tembaga, negara asal impor China. Daging, negara asal impor Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Singapura. Nama barang daging, negara tujuan ekspor Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, Singapura. Nama barang keledai, negara tujuan impor Argentina, Malaysia, Paraguay, Kanada. Nama barang garam dan sulfur, negara tujuan impor Iran. Nama barang tepung terigu, negara tujuan impor India, Ukraina, Turki, Jepang. Nama barang susu, negara tujuan impor Australia, Belgia, Jerman. Mengapa Indonesia harus menjalani kerjasama antar negara asing untuk memenuhi kebutuhan akhir Indonesia? Apakah peranan Indonesia dalam kerjasama ekonomi ASEAN dapat meningkatkan pendapatan negara? Mengapa demikian? Ya, karena kerjasama tersebut mampu memacu pertumbuhan ekonomi negara. Tuliskan 5 kebutuhan masyarakat Indonesia yang harus dipenuhi oleh barang-barang impor. Bahan pangan, alat elektronik, alat transportasi, teknologi yang bagus, alat modern. Sekian presentasi dari kami. Oke, baik anak-anak, kelompok tadi mana ya? Kelompok plastik sudah menyajikan hasil diskusinya. Sudah disimak? Sudah. Silakan anak-anak, guru beri kesempatan untuk memberikan pertanyaan maupun tanggapan. Ada di sini? Silakan Pipa. Perkenalkan, saya Dwika. Saya akan memberikan pertanyaan. Apa sajakah barang-barang yang diimpor di Indonesia? Oke, apa sajakah barang-barang yang diimpor di Indonesia? Ya, terima kasih pertanyaannya. Saya akan menjawab. Yang pertama aluminium, yang kedua pipa besi dan baja, ketiga tembaga, keempat minyak bumi, kelima tembakau, keenam daging, ketujuh kedelai, kedelapan garam dan sulfur, kesembilan tepung terigu, sepuluh susu. Bagaimana Pipa? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Sudah. Oke, silakan duduk Pipa. Terima kasih. Selanjutnya ada lagi anak-anak yang akan memberikan tanggapan maupun pertanyaan. Dira, silakan Dira. Menurut saya hasil penyajian kelompok plastik sudah bagus, namun tadi saat kata membaca agak kurang jelas. Sudah Dira? Oke, terima kasih ya Dira. Baik dari Dira ya, bahwa penyajiannya sudah bagus. Kemudian hasil diskusinya sudah bagus. Yang dikomentari adalah pada saat penyajian ya. Pada saat penyajian ada anggota yang kurang jelas untuk menyampaikan. Nah, guru juga ada satu komentar nih tadi. Disebutkan bahwa negara tujuan impor. Kalau impor itu berarti tujuan atau asal anak-anak? Asal. Nah, itu yang perlu digarisbawahi ya. Kalau impor kan kita mendatangkan barang dari luar negeri, bukan kita mengirim barang ke luar negeri. Jadi nanti itu yang menjadi koreksi ya. Ada lagi anak-anak? Jika tidak, guru persilahkan kelompok plastik untuk kembali ke tempatnya. Tepuk tangan untuk kelompok plastik. Baik, siap untuk menyajikan hasil diskusinya. Kelompok baik, silakan maju ke depan.
Silakan yang lain dikembalikan. Om Swastiastu. Nama saya Deborah absen 8, saya Dita absen 16, saya Devira absen 5, Saya Jojo absen 14. Saya Udi absen 10. saya Alif absen 2. Kami dari kelompok KAI ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang komoditas ekspor dan impor Indonesia. Berikut komoditas ekspor Indonesia. Nama barang: 1. Batik, negara tujuan ekspor Malaysia, Singapura. 2. Gerabah, negara tujuan ekspor Perancis, Jerman, Belanda. 3. Kopi, negara tujuan ekspor Brazil, Thailand, Pakistan. 4. Minyak kelapa sawit, negara tujuan ekspor India, Malaysia, Mesir. 5. Rempah-rempah, negara tujuan ekspor Singapura, Brazil, Jerman. 6. Udang, negara tujuan ekspor Australia, Jepang, Hong Kong. 7. Karet, negara tujuan ekspor Thailand, Taiwan, Italia, Malaysia. 7. Buah kakao, negara tujuan ekspor Singapura, Rusia, Swiss. 9. Alas kaki, negara tujuan ekspor Kanada, Malaysia, Cina. 10. Minyak nabati, negara tujuan ekspor Vietnam, Taiwan, India. Berikut komoditas impor Indonesia. Nama barang: 1. Kedelai, negara asal impor Cina dan Jepang. Nama barang: sereal, negara asal impor Kanada, Brazil, dan Amerika. 3. Beras, negara asal impor India, Thailand, dan Vietnam. 4. Minyak, negara asal impor Arab Saudi. Jagung, negara asal impor Argentina. 6. Gandum, negara asal impor Amerika. Minyak pasir, negara asal impor Thailand, Malaysia. 8. Daging, negara asal impor Singapura, Australia. 9. Tepung, negara asal impor India, UK5. Nama barang: garam, negara asal impor Jerman, Singapura. Pertanyaan: mengapa Indonesia harus menjalin kerjasama dengan negara asing? Karena mampu memacu pertumbuhan ekonomi negara Indonesia juga. 2. Apakah peranan Indonesia dalam kerjasama ekonomi ASEAN dapat meningkatkan pendapatan negara? Mengapa demikian? Ya, sebagai salah satu negara pengekspor di ASEAN. 3. Tuliskan 5 kebutuhan masyarakat Indonesia yang harus dipenuhi oleh barang-barang impor. Alat transportasi, barang elektronik, bahan pangan, teknologi yang baik, dan alat modern yang menunjang pekerjaan. Sekian dari kami, terima kasih. Om Santi 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 Om. Ya, terima kasih kelompok Kain sudah menyajikan hasil diskusinya. Sudah disimak anak-anak? Nah, siapa di sini yang ingin memberikan pertanyaan maupun tanggapan? Saya akan memberikan pertanyaan. Apa yang dimaksud impor? Terima kasih pertanyaannya, saya akan menjawab. Impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Apakah sudah cukup, Citra? Sudah puas? Ya, silakan duduk. Adakah yang lain yang ingin memberikan tanggapan maupun pertanyaan? Silakan Adit. Perkenalkan, nama saya Adit. Saya akan memberikan tanggapan. Tadi ada yang tidak, sebenarnya informasi sudah bagus, tapi ada yang kurang serius. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Adit. Jadi komentar dari Adit, penyajiannya hasil diskusinya sudah bagus. Mungkin pada saat menyajikan aja ada beberapa yang kurang serius ya. Nanti di pertemuan selanjutnya silakan diperbaiki, bukan dipertahankan ya. Silakan diperbaiki. Ada lagi anak-anak yang ingin memberikan pertanyaan? Jika tidak, Bu Guru persilakan kelompok lain untuk kembali ke tempatnya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok lain. Selanjutnya, kelompok yang terakhir dari kelompok Kayu. Silakan kelompok Kayu maju ke depan.
meskipun hanya 4 orang tetap semangat ya. Yang lain silakan diperhatikan. Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Yoga 11. Nama saya Ketua 15. Saya Ayusri absen 23. Komoditas ekspor dan impor Indonesia. Petunjuk 1. Carilah informasi mengenai komoditas ekspor dan impor yang dilakukan Indonesia secara berkelompok. 2. Tuliskan hasilnya pada tabel. 3. Diskusikan pertanyaan yang diberikan. 4. Presentasikan hasil diskusimu secara berkelompok ke depan kelas dengan penuh percaya diri. Satu, nama barang berarti negara tujuan ekspor Jepang, Amerika Serikat, Eropa. Nama barang kerajinan laba negara tujuan ekspor Amerika, Eropa, Australia. Nama barang minyak kelapa sawit negara tujuan ekspor Tiongkok, India. Nama barang karet negara tujuan ekspor Jerman, Prancis, Belanda. Nama barang kayu jati negara tujuan ekspor Cina, Jerman, Jepang. Nama barang kopi tujuan ekspor Amerika Serikat dan Jepang. Nama barang kayu lapis negara tujuan ekspor Tiongkok. Nama barang rotan negara tujuan ekspor Inggris, Belanda, Finlandia. Nama barang tekstil negara tujuan ekspor Malaysia dan Mesir. Nama barang pupuk negara tujuan ekspor Filipina dan Vietnam. Nama barang aluminium negara asal impor Amerika Serikat, Jepang, dan Singapura. Nama barang minyak bumi negara asal impor Cina, Korea Selatan. Nama barang gas bumi negara asal impor Amerika Serikat. Nama barang baja negara asal impor Cina. Nama barang buah-buahan negara asal impor Mesir dan Vietnam. Nama barang pipa besi negara asal impor Tiongkok. Nama barang tembaga negara asal impor Tiongkok. Nama barang udang negara asal impor Amerika Serikat. Nama barang kendaraan bermotor negara asal impor Jepang dan Thailand. Nama barang alat elektronik negara asal impor Amerika Serikat dan Korea Selatan. Pertanyaan, mengapa Indonesia harus menjalin kerjasama dengan negara asing agar mampu memacu pertumbuhan ekonomi negara Indonesia? 2. Apakah peranan Indonesia dalam kerjasama ekonomi ASEAN dapat meningkatkan pendapatan negara? Mengapa demikian? Pengekspor barang-barang di ASEAN agar hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan negara yang berupa devisa. Tuliskan 5 kebutuhan masyarakat Indonesia yang harus dipenuhi oleh barang-barang impor. Teknologi, bahan pangan, alat transportasi, barang elektronik, mesin print. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Om Santi Santi Santi. Baik, terima kasih kelompok Kayu sudah menyanyikan hasil diskusinya. Ya, anak-anak, sekarang Bu Guru berikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan maupun tanggapan kepada kelompok penyanyi. Silakan angkat tangannya. Ya, Odi, silakan. Perkenalkan, nama saya Odi. Saya akan memberikan pertanyaan. Negara manakah yang menjadi tujuan ekspor kopi? Terima kasih pertanyaannya, Odi. Negara tujuan ekspor kopi adalah Amerika Serikat dan Jepang. Ya, bagaimana Odi? Sudah puas dengan jawaban dari kelompok Kayu? Ya, silakan duduk. Terima kasih ya. Ada lagi anak-anak yang ingin memberikan tanggapan? Devira, silakan. Perkenalkan, nama saya Devira. Menurut saya sudah bagus dan saya setuju. Mungkin ke depannya bisa lebih baik lagi. Oke, ya jadi itu saran dari Devira sudah baik. Mungkin dipertahankan ya untuk kedepannya supaya lebih baik lagi. Terima kasih Devira ya. Ada lagi yang ingin memberikan pertanyaan?
Jika tidak, Bu Guru persilakan kelompok kayu untuk kembali ke tempatnya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok kayu. Ya, anak-anak semua kelompok sudah maju ke depan ya. Bu Guru sudah amati penyajian dari masing-masing kelompok sudah bagus menurut Bu Guru, sudah tepat ya. Jadi Bu Guru di sini ingin menegaskan, apakah Indonesia itu perlu melakukan impor anak-anak? Perlu, karena ada beberapa barang yang mungkin tidak bisa diproduksi di dalam negeri. Dan ada pula mungkin jika diproduksi di dalam negeri, kita bisa menghasilkan itu, tetapi biaya produksinya lebih mahal atau lebih banyak. Nah, anak-anak untuk melakukan kegiatan wirausaha itu tentunya memerlukan karyawan tidak? Perlu karyawan yang banyak? Nah, untuk melamar pekerjaan misalkan ini usahanya Regio mempunyai usaha. Nah, ini mempunyai usaha apa Regio? Orang tuanya punya usaha apa? Landscape tanaman. Tentunya semakin besar usahanya, karyawan yang dibutuhkan juga semakin banyak. Nah, untuk seorang wirausaha, apabila dia ingin membutuhkan karyawan, maka dia akan membuka lowongan pekerjaan. Nah, dengan membuka lowongan pekerjaan, seorang pelamar kan bisa melamar posisi tersebut yang dibutuhkan di suatu usaha. Nah, tentunya harus kita melampirkan daftar riwayat hidup. Nah, sekarang kita akan belajar tentang apa sih daftar riwayat hidup itu ya. Silakan simak video yang Bu Guru berikan. Yang akan kita pelajari pada video kali mengenai daftar riwayat hidup. Yang kedua, bentuk. Bagaimana bentuk penulisan daftar? Mari kita bahas mengenai pengertian daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang. Karena setiap orang memiliki riwayat hidup masing-masing, jadi daftar riwayat hidupmu pasti berbeda dengan riwayat adikmu, kakakmu, bahkan orang tuamu. Daftar riwayat hidup ini digunakan untuk keperluan mendaftarkan diri. Misalnya, mendaftarkan diri mengikuti lomba kesenian, menjadi anggota sebuah tim, pengurus suatu kegiatan, atau untuk melamar pekerjaan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bentuk daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup memiliki dua buah bentuk. Yang pertama, berbentuk lembaran isian, berisi pertanyaan dan jawaban singkat. Bentuk ini disebut dengan formulir. Kemudian, bentuk yang kedua adalah berbentuk paragraf atau suatu cerita. Bentuk ini disebut dengan narasi. Kemudian, hal-hal penting apa saja ya yang harus kita cantumkan dalam membuat daftar riwayat hidup? Untuk membuat daftar riwayat hidup, kita harus menyiapkan data diri, pengalaman, keterampilan, prestasi yang pernah diraih, serta informasi penting lainnya yang perlu diketahui oleh orang lain. Dalam daftar riwayat hidup harus ada data pribadi. Cantumkan dalam data pribadi nama lengkap, alamat lengkap, kode pos, nomor telepon, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, serta kewarganegaraan dan agama. Kamu juga bisa menuliskan bidang yang kamu minati, serta riwayat pendidikan. Tuliskan semua riwayat pendidikan yang pernah kamu tempuh. Jika kamu pernah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan khusus, kamu juga bisa menuliskannya dalam daftar riwayat hidup. Yang selanjutnya harus dituliskan adalah kecakapan. Hal ini sangat penting, terutama ketika besok kalian akan mencari pekerjaan. Tuliskan kecakapan atau keterampilan yang kalian miliki. Dan yang terakhir, kalian bisa menuliskan kesimpulan. Informasi yang tercantum dalam daftar riwayat hidup dapat berbeda-beda loh, karena hal tersebut tergantung kepada tujuan kita dan
pengalaman kita dalam membuat daftar riwayat hidup tersebut. Berikut ini beberapa contoh daftar riwayat hidup. Yang pertama adalah daftar riwayat hidup yang berbentuk narasi. Daftar riwayat hidup berbentuk narasi seperti ini biasanya dipakai oleh para penulis buku. Yang kedua yaitu daftar riwayat hidup berbentuk formulir. Daftar riwayat hidup berbentuk formulir biasanya digunakan untuk keperluan melamar pekerjaan. Kita juga dapat membuat daftar riwayat hidup dengan berbagai variasi kreatif, sehingga daftar riwayat hidup menjadi lebih menarik. Tapi jangan lupa, tetap cantumkan hal-hal penting yang harus ada dalam daftar riwayat hidup. Nah, begitulah materi kita mengenai daftar riwayat hidup. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Anak-anak sudah amati video tadi? Sudah. Daftar riwayat hidup itu bisa ditulis dalam dua bentuk ya. Bentuk apa kira-kira? Formulir dan narasi. Kalau bentuk narasi berarti dalam bentuk cerita. Kalau bentuk formulir berarti dalam poin-poin singkat ya. Sebelum menulis daftar riwayat hidup, seseorang itu harus tahu biasanya, harus tahu tentang informasi diri. Nah, informasi diri inilah yang akan seseorang gunakan untuk menulis di dalam daftar riwayat hidup. Nah, tugas kalian anak-anak sekarang adalah menuliskan informasi penting diri kalian dalam bentuk peta pikiran. Ya, Bu Guru akan berikan satu selembaran. Silakan anak-anak isi informasi tentang diri anak-anak masing-masing. Ya, sudah paham? Anak-anak sudah menerima lembaran ya? Sudah menerima foto masing-masing? Silakan nanti tempel fotonya di sebelah sini. Kemudian anak-anak tuliskan informasi penting atau informasi diri pada lembar LKPD yang sudah Bu Guru berikan ya. Bu Guru beri waktu anak-anak mengerjakan selama 3 menit. Bisa? Bisa. Silakan tuliskan informasi diri kalian dari sekarang. Silakan tuliskan informasi diri kalian ya. Nama lengkap ya, nama lengkap.
Juga pasti banyak juara. Baik anak-anak, semua pekerjaan tentang menuliskan informasi diri sudah dulu terima ya. Informasi diri ini akan kita gunakan untuk membuat daftar riwayat hidup. Nah, sekarang dari penjelasan materi tadi, mulai dari diskusi hingga kalian menuliskan informasi diri, adakah pertanyaan? Sudah paham? Jika sudah, guru akan memberikan kalian soal evaluasi yang harus dikerjakan melalui quiz ya. Silakan anak-anak siapkan perangkatnya. Klik joinmyquiz.com. Guru akan berikan passwordnya. Kodenya 732261. Silakan lihat di layar. Kodenya 732261. Silakan join. Klik mulai ya. Sudah 2 orang yang bergabung. Masuk semua ya? Sudah. Siap mulai? Siap. Guru mulai dari sekarang. Silakan dengan teliti. Ada 15 soal, silakan kerjakan.
mengerjakan soal evaluasi. Bagaimana soalnya? Susah? Tapi ada teman kita yang berhasil mengerjakan 100, betul? Siapa? Ya, tepuk tangan untuk Grace. Baik anak-anak, evaluasi sudah. Kemudian sekarang kita melakukan kesimpulan. Siapa yang bisa menjelaskan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Silakan angkat tangannya. Kita hari ini belajar tentang apa saja? Deborah? Komoditas ekspor dan impor Indonesia. Bagus sekali. Selain komoditas ekspor dan impor, kita belajar tentang apa anak-anak? Daftar riwayat hidup. Bagus sekali. Masih ingat ya? Oke, dari pembelajaran hari ini, apakah ada pertanyaan yang belum anak-anak mengerti? Sudah mengerti? Bagaimana perasaan anak-anak saat belajar hari ini? Senangnya ketika apa? Ketika kuis. Meskipun ini ya mudah-mudah gampang ya, sedikit menantang ya. Guru harap besok anak-anak juga meluapkan perasaan yang sama ketika belajar. Ya, sebelum guru akhiri pembelajaran hari ini, silakan siapa tadi yang memimpin doa? Adit, pimpin doa teman-temannya. Teman-teman, mari kita berdoa bersama dan masing-masing. Doa. Baik Adit, silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Bu Guru cukupkan pembelajaran hari ini ya. Ya. Sampai jumpa esok hari. Besok kita akan belajar bagaimana cara menulis daftar riwayat hidup. Ya, kalau tadi kan menuliskan informasi diri. Informasi diri ini besok kita akan tuliskan dalam daftar riwayat hidup. Ya, tetap semangat belajar. Hati-hati ketika pulang. Asana. Parama Santi. Oh.